Yo Mike, di video kali ini gue akan ngebahas soal saham. Banyak banget yang akan gue bahas. Jadi gue baru kenal sama orang sekali. Dan sorry kalau suara kecil, gue udah loudspeaker pakai HP ini, yang HP bisnis gue. Jadi suara kecil mungkin gue agak majuin ya Mike ya. Semoga kedengeran sama lo ya Mike ya. Jadi gue masih di laundry. Dan ini udah jam 1 ya Mike ya. Oke gas aja, gue telepon dia. Zen, gue speaker dulu. Ini udah gue paling kenceng ini suaranya. Halo? Ya, iya Zen, kecil banget suara lo sumpah. Apa HP gua kali ya? Semoga kedengeran ya. Ya, ya gimana? Ya, lo mau nanya apa? Gua ajarin. Terserah lo mau berapa lama ya. Semoga, aduh suaranya kecil banget ya. Oke Zen yuk. Oke. Investasi apa sih yang harus dimulai gitu, maksudnya investasi yang Oke. Jadi sini gue ngejelasin soal saham Zen, karena kan gue kebetulan gue main saham, di mana gue beli saham-saham blue chip. Halo? Iya bang, iya. Nah, sebenarnya saham itu Zen gini Zen. Saham itu kepemilikan. Lu dengar suara gue nggak? Kenceng kan ya? Nah iya, tapi suara lu soalnya kecil banget, mungkin dari HP gue Zen. Kalau gue pakai HP yang satunya lagi, videonya jelek banget. Jadi sorry ya Mike kalau kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini Zen, gue jelasin dulu. Jadi sebenarnya tuh kalau yang namanya saham itu artinya kepemilikan Zen. Ya makanya gue telepon dia ya. Jadi saham itu artinya kepemilikan. Halo? Nah jadi gini. Oh iya sorry gue kira putus. Oh lagi serius ya. Oke gue kasih tau. Jadi sebenarnya saham itu tuh bukan judi. Banyak orang yang bilang, orang-orang awam tuh bilang tuh saham tuh judi. Kita beli saat harganya jelek, terus kita jual saat harganya bagus. Sebenarnya kalau saham itu yang benar adalah kepemilikan. Misalnya nih gue kasih contoh. Lu misalnya beli perusahaan. Nah, ada namanya saham terbuka dan saham tertutup. Jadi kalau saham tertutup tuh cuma orang-orang tertentu doang dan dia tuh nggak IPO istilahnya. Oke? Jadi kalau misalnya saham itu kita biasanya beli tuh di IDX. Kalau di Indonesia IDX, Indonesia Exchange. Nah, sebenarnya kalau kita mau beli saham itu dia di sekuritas. Jadi lu bisa pilih sekuritas mana aja kayak BCA, abis itu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, pokoknya ada sekuritas yang emang dia tuh ngejual saham gitu loh. Sorry Mike ya kalau berisik ya, soalnya gue lagi di laundry, ada suara motor, suara mobil lewat. Terus apalagi yang mau lo tanya Zen? Oh iya bang. Ya. Itu kan kalau kita mau main saham, masa harus kayak aplikasi kayak apa ya, kayak Pipin, segala macam. Harus lewat itu atau gimana? Sebenarnya gini Zen, kalau misalnya main saham itu, lu mau beli saham beneran kan? Iya bang. Nih gue kasih tau dulu. Hati-hati, gue kasih tau dulu ya. Ada nama investasi itu banyak tipenya Zen. Ada investasi bodong, investasi reksadana. Habis itu ada yang namanya deposito, ada yang namanya saham. Lu harus bisa bedain antara mereka semua itu Zen. Nah, cara membedakannya? Nah, kalau seandainya lu main saham, yang jelas itu ya lu beli BNI Sekuritas karena emang terdaftar di OJK gitu. Atau enggak platform-platform lain yang ada sekuritasnya, Mandiri Sekuritas. Gitu. Kalau seandainya deposito sama reksadana tuh beda Zen. Gue nggak main itu, nggak pernah. Berarti mainnya cuma di itu doang, di saham yang abang jelaskan di yang saham itu. Iya. Jadi kalau gue pribadi, gue main saham itu, gue beli saham-saham blue chip. Blue chip itu saham-saham yang emang bagus buat jangka panjang Zen. Prinsip gue kayak Warren Buffett kalau lo tahu. Nah, saham blue chip itu apa? Saham blue chip itu, jadi saham blue chip itu istilah doang. Jadi kalau saham blue chip itu adalah saham di mana yang emang dia tuh bagus gitu loh. Progresnya bagus, grafiknya emang bagus. Dan dia itu kalau disimpan dalam puluhan tahun, dia malah untung berkali-kali lipat Zen. Nah, abang tuh kan belinya maksudnya seperti beli gitu loh bang. Maksudnya abang tuh belinya tuh di mana sih? Lewat aplikasi atau langsung
Jadi gini, gue main saham tuh waktu gue kuliah di IPB sebenarnya. Udah lama sih, gue semester 1 ya. Gue main saham di semester 1. Awalnya gue juga gak ngerti saham. Soalnya kebanyakan nyokap gue kan sering nelpon orang saham. Istilahnya broker. Tapi sebenarnya bukan broker. Kalau brokernya itu namanya BNI Sekuritas, BCA Sekuritas. Broker adalah yang dimana lo dibantu buat beli di IPO. Gitu. Nah, terus brokernya itu ada lagi namanya sales. Nah, salesnya itulah yang sering dihubungi nyokap gua. Gua nanya dong tiap hari kok nanya-nanya saham dulu. Soalnya dulu nyokap gua tuh biasanya tuh dia tuh beli saham-saham yang emang saham-saham kecil sih, saham gorengan istilahnya gitu. Jadi ntar gue pelan-pelan gue kasih tahu Zen. Apalagi yang mau lu tanya Zen? Oke, apalagi? Nah, yang belinya, masalah belinya. Kalau gue waktu pertama kali beli, gue langsung ke BNI Sekuritas di Bogor. Karena gue kuliah di Bogor. Akhirnya gue kesana langsung. Ya gue daftar aja KTP. Abis itu pakai KK persyaratan gue waktu dulu sama NPWP. Gue pakai NPWP orang tua gue Zen. Nanti dikasih nomor RDI. RDI itu tuh nomor rekening yang dimana lu nggak bisa ada nomor rekening ATM-nya, nggak ada. Jadi lu dari duit dulu di situ, lu ibarat kata depo lah ya. Abis lu depo, nanti lu bisa trading beli saham gitu. Nah, saham itu tuh jadi kepemilikan Zen, bukan judi gitu. Lu harus bedain, dan lu jangan pernah nyerahin duit lu sama orang lain. Kenapa? Investasi yang nyerahin duit lu sama orang lain secara perorangan ataupun organisasi itu pasti penipuan. Kalau saham itu jelas, lu beli saham itu atas nama lu sendiri gitu loh. Jadi lu hati-hati karena lu masih muda, Zen. Duh, suara masih kecil ya, Mike, sorry ya. Kenapa? Abangnya langsung dulu, abang langsung dulu nih, langsung ke kantornya langsung. Awalnya gue ke kantornya langsung, tapi kan dikasih namanya aplikasi BNI Sekuritas. Abis itu sekarang udah update namanya Beyond. Kalau di BNI Sekuritas ya, lu brokernya bisa pilih broker yang mana gitu. Brokernya terserah lu mau yang mana. Broker tuh apa sih? Aku paham broker. Jadi broker tuh kayak gini Zen, yang ngebantu lu buat beli saham, itulah sesimpel itu. Berarti kalau saya mau beli berarti harus lewat broker itu dulu. Nggak perlu, lu tinggal ke BNI Sekuritas aja, cari BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, nggak usah yang lain-lain ribet. Sebenarnya banyak banget platformnya yang namanya sekuritas itu banyak. Ada Mega Sekuritas, ada juga mungkin ada MNC Sekuritas juga ada. Pokoknya yang lu beli tuh yang buat beli saham gitu loh. Dan lu beli saham tuh misalnya lu di BNI Sekuritas, lu nggak bisa ke Bank BNI karena dia beda tempat. Lu cari BNI Sekuritas Zain. Abis itu lu beli saham-saham yang emang jangkanya bagus kayak BCA. Gue pribadi beli Bank BCA karena kalau kita grafiknya Bank BCA dari tahun 2005 sampai sekarang tuh dia dulu harga 1.300 doang, sekarang udah 30.000 gitu loh, sempat 35 juga, 35.000. Lu bayangin kalau misalnya lu 2005 lu beli 1 juta, sekarang duit lu berarti udah 35 juta. Kalau duit lu misalnya 100 juta, berarti duit lu udah sekarang 3,5 miliar. Gak ngapa-ngapain, itu namanya saham. Kalau beli saham bener ya. Jadi kayak gitu. Berarti kita datang misal saya Zeni datang Iya. ke kantor BCA. Iya. Itu gimana masalah? Ini saya mau investasi saham gitu. Ya nggak apa-apa, ngomong aja, gue juga dulu asal-asalan ngomong, ntar dibantu sama dia kan. Jadi kayak gitu. Kalau gue dari dulu tuh selalu ngajarin temen gue di kampus gue, di IPB, di UI, di Brawijaya Malang, soal saham. Kalau emang mereka tertarik, pasti gue bantu. Pasti gue bantu siapapun itu. Makanya gue daripada gue ngomongin serius sama lu cuma satu orang, mendingan gue upload aja langsung ke YouTube gitu kan. Iya Bang. Berarti ada bisa dibantu Zen buat kayak gitu, maksudnya datang ke itu langsung. Pertama kalinya terserah Zen atau gimana sih Bang? Jadi untuk pertama kali saham, itu persyaratan belinya itu 1 lot. Misalnya contoh, lo beli saham A. Oke? Harga saham A itu misalnya 1.300. Kalau di Indonesia 1 lot itu 100 lembar. Oke? 100 lembar. Ini contoh aja, ini contoh. Ini contoh Zen. Misalnya lo beli saham A, harganya sekarang 1.300 dan 1 lotnya 100 lembar. Berarti kan 1.300 dikali 100 dong. Oh iya.
Sesimpel itu, berarti 1.300, 13.000, 130.000 harganya. Satu lotnya. Soalnya syarat buat beli saham itu satu lot di Indonesia. Kalau waktu zaman gue sebelum 2014 satu lot tuh 500 lembar dipersulit. Sekarang dipermudah zaman lo. Oh, jadi kayak gitu ya bang. Iya. Oke. Gimana Zen? Minimal sekarang untuk di Indonesia tuh satu lot itu berapa sih? Satu lot itu sekarang 100 lembar. Itu syaratnya buat beli saham. Jadi kalau misalnya lo mau beli saham Alfamart, kode sahamnya tuh AMRT. Misalnya contohnya dia di harga 254, berarti dikali 100 lembar, 254.000. Kalau seandainya lo mau beli saham BRIS, oke. BRIS tuh Bank Syariah Indonesia ya. Sekarang BRIS tuh udah gabung ke Syariah tuh udah gabung semua jadi BRIS. Dulu BRI doang. Terus kalau seandainya saham itu juga punya kode-kodenya Zain. Gue kasih contoh misalnya lo mau beli saham Indomaret. Kode sahamnya DMRT. Kalau seandainya lo mau beli saham Indofood, kode sahamnya INDF. Oke? Lo tau kan Indofood yang ada di mie instan gitu? Iya kayak Indofood. Nah, terus kalau seandainya, oke lanjut lagi, lo ngomong apa? Enggak, maksudnya bang yang paling bagus tuh bang, menurut kan abang nih udah punya pengalaman ya. Menurut abang tuh investasi saham di mana, di perusahaan mana, atau di Indofood, di Indomaret, atau di BCA kayak abang tuh, atau di Mandiri? Saham yang paling bagus sampai sekarang, jujur ya, Bank BCA. Kenapa gue bilang kayak gitu? Soalnya sampai sekarang orang konglomerat nomor 1 di Indonesia, Budi Hartono sama Michael Hartono, dia mengakuisisi saham Bank BCA, Bank BBCA kode sahamnya. Iya, tapi kan bang, maksudnya orang-orang sekarang pada lari ke BRI. Ya BRI juga bagus Zen, makanya kan saham-saham itu kan banyak tipenya. Kalau lu tahu saham itu ada ratusan Zen di BNC, di IPO itu, di IDX itu ratusan. Indonesia Exchange itu ratusan semua, banyak saham tuh, lu tinggal pilih. Aduh, bel sekolah bunyi lagi. Gue habis ngeringin pakaian konsumen sampai jam 5 paling nih. Bisa aja. Ya nggak apa-apa, namanya juga. Ya, Bentar bang. ya, Kan apalagi? uangku diinvestasikan ke saham nih. Semisal aku mau investasi ke saham. Oke. Nah, kata abang, Kecil, suara lu kecil. ya Nah, terus? kan semisal nih, Gak kedengeran, Zen? investasi sekarang. Halo? Iya. Nah, nih bang, semisal nih Z mau investasi saham sekarang nih. Iya. Misal nih ya. Nah, terus kan secara otomatis uang Z nggak hilang kan, karena investasi, karena diinvestasikan gitu kan. Ya nggak hilang lah. Orang lu yang investasi, Zen. Oh iya maksudnya makanya saya nanya bang, investasi Nih, gimana kok bisa menghasilkan ke saya gitu padahal. oke. Jadi gini, Zen. Gue kasih contoh. Misalnya gini. Lu investasi saham ke Bank BCA. Bank BCA adalah perusahaan besar. Itu nggak bisa diragukan lagi di Indonesia. Bank BCA perusahaan besar. Siapa yang nggak kenal Bank BCA? Ya kan? Nah, sekarang gini, lu beli saham BCA satu lot. Sekarang satu lot itu BCA itu 30.000, 50 perak. Anggap aja 30.000 ya sekarang. Nah, satu lotnya 100 lembar. Berarti lu punya duit 3 juta dong. Kapanpun lu beli saham BCA, lu harus tahu dulu marketnya. Oke, lu beli BCA misalnya 3 juta. Oke. Nah, terus lu diemin selama setahun. Nggak lu jual-jual. Tiba-tiba setahun ke depan itu Bank BCA harganya jadi 40.000. 40.000, sorry. Nah, tiba-tiba lu jual tuh saham Bank BCA, lu jual di harga 40.000. Berarti kan lu untung 1 juta dong, karena lu pas lu jual dapat 4 juta. Bentar ya bang ya, bentar.
Oke, siap-siap. Filternya separuh. Oke, apalagi bang? Ntar ya Mike ya. Jadi gue kenal sama orang ini, kebetulan dia benar-benar pengen belajar saham gitu Mike. Jadi karena dia pengen belajar saham, ya udah gue bikin video lah di YouTube gitu ya Mike ya. Jadi saling ngebantu orang. Oke Zen, ntar ya Mike ya. Dia lagi ada tamu dia. Mungkin kalau lama nanti gue cut aja kali ya. Tadi gini Mike, ini suara HP ini kecil banget. Gue pengen videoin pakai HP ini, HP ini ternyata gelap banget gitu loh. Pakai HP ini suara kenceng. Makanya gue bingung kan. Nggak YouTube gue cuma kayak gini doang lagi. Channel YouTube gue masih jelek Mike. Jadi apa aja gue upload gitu Mike ya. Tunggu dulu Mike, ini ada motor lagi di sini nih. Udah jam 1:30 ya. Tunggu Zen dulu. Jadi sisa 3. Oke, White. Iya, slow. Ya maaf ya bang. Ya, lanjut lagi Zen. Nah, oke, berarti kayak ya cara kerja apa gitu. Nah, Iya. apa yang mau ditanyakan lagi? Nih, gue jelasin lagi Zen. Jadi gini Zen ya, gue kasih tau dulu. Yang gue bilang sama lo, kapanpun lo bisa jual saham. Oke. Jadi kapanpun lo tuh bisa jual saham. Jadi kalau misalnya lo invest ke Bank BRI, beli BNI Sekuritas, kapanpun lo bisa jual saham. Misalnya lo beli hari ini, 5 hari lagi lo mau lo jual, ya udah langsung dapat duitnya. Tapi ya lu nunggu 3 hari karena persyaratannya itu withdraw tuh minimal 3 hari atau enggak 2 hari Zen. Karena ada persyaratan di mana kalau untuk traders itu nggak bisa lagi sehari jadi langsung ngambil. Tapi duit lu bakal ke withdraw. Gue pribadi pernah ke withdraw tapi gue lebih saat itu nggak gue sering-sering banget. Gue pribadi tuh kalau misalnya main withdraw pas lagi butuhnya aja. Kalau gue nggak butuh ya udah gue biarin puluhan tahun. Ada kok saham gue yang nggak gue jual-jual sampai sekarang gitu. Bentar bang. Saham kalau misal di BCA tuh kayak abang emang udah kayak pasti naik gitu setiap tahun. Pasti. Enggak. Bank BCA itu grafiknya, kalau sekarang kita kan main jangka waktu lama Zen. Lu main harian, sebenarnya tipe-tipe pengusaha investor itu banyak tipenya. Lu sebagai traders ibarat katanya contohnya nih. Lu traders doang, lu investor buat jangka harian, jangka pendek lah istilahnya, jangka pendek, harian. Jangka pendek itu termasuk harian, mingguan, bulanan itu masih jangka pendek. Tapi kalau udah main tahunan itu jangka panjang. Kalau gue pribadi gue jangka panjang. Gue nggak main, ya udah kalau misalnya gue beli segini ya udah santai aja. Dan kalau seandainya lu main saham, yang benar adalah beli saham di mana pada saat harga hancur, orang pada jual semua, kita beli, kita nyerok istilahnya. Terus jualah saham pada saat di harga tinggi, gitu. Nah di situ lu baru untung, baru profit. Ya kan kita nggak tahu bang kapan itu harga hancur, kapan itu harga tinggi. Kan lu bisa lihat Zen, di harga saham kan lu bisa update, lu bisa lihat tiap hari, ada aplikasinya. Lu tinggal buka aja di Google Bank BCA, BBCA kode sahamnya, BBCA saham hari ini, langsung kebuka di Google. Atau enggak lu tinggal download BNI Sekuritas.
Kan ada aplikasinya, sama kayak Facebook, sama kayak Instagram, ada aplikasinya itu saham. Kalau gue pribadi nggak main yang namanya Bibit, nggak main yang namanya aplikasi-aplikasi kayak gitu. Gue itu sama aja kayak reksadana dong. Kalau gue pribadi ya nggak mau lah. Soalnya karena reksadana tuh itu dipegang sama orang lain. Dan orang, kan gue udah bilang sama lo, yang namanya bisnis jangan mau duit lu dipegang sama orang lain. Kenapa? Kalau lu duit lu dipegang sama orang lain, penipuan, bakal hilang duit lu. Gue nggak pernah nyerahin duit gue ke orang lain siapapun, nggak pernah gue nggak pernah ngutang, gue nggak pernah nyerahin duit orang lain. Gue mempercayakan duit gue sama diri gue sendiri. Makanya abang dulu kayak memberanikan diri ke kantor sendiri gitu ya. Iya, contohnya kayak gitulah. Ya udah gue gas aja sendiri, ngapain gue harus pakai bantu orang lain. Sebenarnya gini Zen, saham itu gue kasih tahu sama lo rahasia yang wajib gue kasih tahu Zen. Jadi rahasianya lo harus tahu, orang kaya itu belum tentu main saham. Oke? Orang kaya belum tentu main saham, tapi orang konglomerat itu udah pasti mengakuisisi saham. Itu rahasianya. Udah paham belum lo? Jadi kalau seandainya misalnya kita orang biasa, kita bukan orang kaya, kita orang biasa, gue sama lo tuh masih sama. Tapi kalau kita dibandingin orang kaya, itu tuh masih sama, setara. Tapi kalau konglomerat, itu udah beda kelasnya Zen. Karena bisnis mereka udah besar dan dia beli saham. Dan mereka tuh mengakuisisi saham. Orang konglomerat di dunia, di seluruh negara, pasti dia mengakuisisi saham. Dan saham-saham di luar negeri tuh bagus-bagus. Jauh. Iya. Kita tuh beli sebanyak-banyaknya, nanti pas harga emas naik melonjak kita jual, intinya kayak gitu ya. Iya benar, sama kayak gitu. Tapi kan kalau emas itu kan logam mulia, investasi, sama juga Zen. Sama percis kayak gitu. Tapi kalau saham itu bedanya kita kepemilikan. Lu beli perusahaan orang lain. Kalau seandainya misalnya contoh nih ya, lu beli saham Alfamart. Pelan-pelan lu beli terus. Kalau seandainya lu mengakuisisi saham Alfamart sampai 60%, ya berarti kan 60% itu kan Alfamart milik lu. Bukan milik siapa-siapa lagi. Jadi gini Zen, prinsip saham. Misalnya gini, gue kasih contoh ya. Misalnya kita ambil gampangnya aja lah ya, Alfamart misalnya. Yang kode sahamnya AMRT. Misalnya Alfamart itu dia butuh dana 10 triliun. Ini contoh. Dia butuh dana 10 triliun, tetapi dia nggak punya uang 10 triliun. Dan dia ingin mengembangkan bisnis dia 10 triliun karena dia tahu. Mungkin dia dikasih tahu sama orang marketingnya atau enggak sama orang-orang yang emang jago di bidang keuangan mereka. Kalau kita butuh 10 triliun untuk pengembangan Alfamart lainnya gitu, contoh. Tetapi kalau misalnya Alfamart nggak punya di 10 triliun, dia bingung mau ngapain. Kalau seandainya dia minjem ke bank, pasti bunganya gede dan dia nggak mau gitu, dia nggak mau ngutang gitu izinnya. Nah akhirnya terpaksalah dia pinjam atau dia ingin menjual sahamnya dia langsunglah dia ke IDX gitu, dia kabarin langsung ke pusatnya, saya ingin memberikan aset saya berupa saham yang dipublik ke masyarakat. Oke? Nah, terus akhirnya IDX kabarin ternyata Alfamart itu dia menjual saham mereka gitu loh, sebesar 20% misalnya. Akhirnya ditangkaplah dan disebarkan gitu kan. Ada di portofolionya semuanya, hasil-hasil perusahaannya, dan ternyata emang bagus. Ya udah, otomatis Alfamart langsung dapat duit 10 triliun dari IDX. Dari IPO semuanya itu dia dapat duit 10 triliun. Dan tugas kita adalah sebagai investor membeli saham Alfamart. Karena untuk jadi kepemilikan kita. Jadi kalau kita nggak jual kapanpun itu Alfamart sebagian 0,00003% misalnya. Itu jadi pemilik kita pemilik Alfamart. Jadi Alfamart bukan perorangan lagi, udah kebagi-bagi orang lain gitu loh. Ngerti nggak?
Dan Alfamart itu langsung dapat 10 triliun tanpa ngutang gitu loh, Zen. Jadi kita tuh yang namanya saham, kita itu beli saham. Bentar bang, Iya. rokok apa? Bentar, Mike. Kepotong lagi nih. Dia lagi layanin orang. Gue nggak tahu Mike videonya mau gue cut apa gimana Mike ya. Soalnya lumayan panjang juga nih videonya, kayak sejam kali ya. Gue suka Mike ngobrol-ngobrol kayak gimana sih, banyak yang pengen gue share-share gitu kok. Seru ya. Oke, tunggu lagi ya Mike ya. Tanya kan sama Bentar. Suaranya kecil banget sih sayang nih. Mungkin gue di dislike banyak orang kali ya. Karena bikin videonya nggak bagus. ya bang ya. Oke, bentar ya Mike ya. 2000, terima kasih pakai kantong. Dia jadi jualan Mike, bisnis dia. Buka warung. Dan gue kenal sama dia tuh dari temen gue Mike. Kata dia bingung mau muterin duit gimana caranya. Kalau seandainya dia bingung muterin duit dan dia nggak tahu orang-orang yang bener kan kasihan, ketipu-tipu Mike. Makanya gue ajarin dia sampai ngerti Mike. Dan gue juga nge-share ke kalian gitu ya Mike ya. Mau gue cut tapi kepanjangan Mike. Kebetulan gue punya laptop tapi laptop gue laptop biasa Mike gitu. Jadi kalau gue ini karena kalau misalnya videonya pendek sih ngepotong ngecutnya gampang ya Mike ya. Kalau videonya durasi panjang itu renderingnya lama Mike. Jadi gue bingung antara gue rendering apa enggak. Tapi kalau seandainya ini sampai sejam kayaknya gue nggak gue potong-potong ya Mike ya. Langsung gue masukin video YouTube aja di channel gue. Kalau seandainya di dislike banyak nggak apa-apa lah kali ya Mike ya. Tapi tujuan gue bener-bener Mike pengen ngebantu lo juga gitu loh ngomongin soal saham. Sepengetahuan gue main saham sebenarnya udah lama Mike, dimana sebenarnya nunggu Zen ya, dimana gue main saham itu dari gue kuliah ya Mike ya. Gue kuliah di IPB pernah D3, terus gue pernah di UI Teknik Sipil, pindah ke S1, cuma gue di drop out. Akhirnya bukan karena kesalahan siapa-siapa Mike, karena kesalahan gue gitu. Karena gue gak kuat, akhirnya gue balik lagi ke D3 IPB. Gue TNK 49 di IPB. Terus akhirnya gue singkat cerita Mike, sembari nunggu Zen ya Mike ya, gue balik lagi ke IPB sampai tamat. Akhirnya gue lanjut lagi ke Brawijaya Malang Mike. Background gue peternakan di Vapet. Masuk Vapet UB tahun 2016, tamat 2019. Aduh, perjalanan gue panjang Mike. Abis itu ya singkat cerita, gue malah gak kerja gitu, malah buka laundry gitu kan, nge-YouTube. Bingung Mike. Ya gue tipikal orangnya terbuka sih Mike gitu. Tinggal nunggu Zen dong, lama banget nih. Ya oke bang. Oke, udah jam 2 nih sekarang. Lanjut lagi. Oke, lo mau nanya apa lagi Zen? Bang, Ya? aku kemarin kan nanya ke teman-teman yang main saham gitu kan juga kan. Nah kita sebenarnya tuh kalau semisal kita mau pengen saham, Iya. maksudnya bukan cuma investasi, naruh investasi ya udah gitu ditinggalin gitu. Tapi kita harus pandai baca grafik atau enggak kita kalah gitu. Kita kalah duit kita hilang. Nah, kok bisa itu bang? Maksudnya kata abang kan tadi kalau semisal kita investasi ya itu duit saya. Nah itu makanya sama gua kan udah bilang sama lu beli temen lu itu saham apa? Saham penipuan, saham bodong atau saham apa? Kalau gua kan ngajarin saham yang benar Zen. Temen lu beli saham apa? Lu makanya hati-hati sama orang Zen. Kalau lu ketemu orang yang nggak benar bisa-bisa duit lu habis. Kan udah pengalaman waktu itu katanya pernah ketipu. Pernah kan lu katanya cerita sama gue waktu itu sekali. Lu hati-hati Zen. Sama orang tuh hati-hati. Iya. Banyak yang nipu soalnya. Nah, sekarang gini gue tanya sama lu, temen lu saham apa? Katanya sih kayak reksadana. Nah, gue kasihin tahu ya Mas Zen ya. Gue tipikal nggak main reksadana. Gue beli saham. Saham sama reksadana tuh beda. Gue kasihin tahu lo, saham sama reksadana tuh beda. Reksadana tuh di mana duit lu percayain duit lu sama orang. Kan gue udah bilang sama lo, kalau namanya bisnis atau investasi, jangan pernah mempercayai duit sama orang lain. Soalnya kenapa? Kalau lu mempercayai duit sama orang lain ditipu. Kalau saham kan lu jelas, kapanpun lu bisa jual.
duit lo, withdraw langsung ke tempat lo, ke rekening lo. Gak ada nama penipuan saham. Kalau lu rugi ya lu rugi. Makanya kalau bilang beli saham tuh hati-hati. Saham juga ada banyak tipenya, Zen. Ada saham gorengan, ada saham blue chip. Makanya kalau lu mau bener, mau kayak orang konglomerat, lu harus, pemikiran lu harus kayak konglomerat. Walaupun duit lu sekarang gak ada, tapi pemikiran lu konglomerat, suatu-suatu kan jadi konglomerat. Gitu, Zen. Ya, amin. Amin, amin. Jadi, Oh, iya. tadi abangnya kan bukan tadi abangnya, terus kata teman semua kemarin yang kita harus pandai baca grafik, maksudnya pandai baca grafik itu gimana maksudnya? Jadi sebenarnya gini, Zen, kalau gue pribadi, gue nggak pandai jago grafik, gue akuin. Karena gue pribadi tuh bukan orang yang suka nebak-nebak kayak dukun. Orang yang jago pinter di grafik, dia ngomong lah analisis, ternyata analisisnya salah. Banyak. Gue pribadi juga punya, kan gue udah bilang sama lo, gue juga punya broker gue sering analisis, Pak tolonglah Pak jual ini, Pak tolonglah beli ini, nanti untungnya gini. Dia tuh sengaja karena dia sales. Kalau seandainya kita rugi, dia nggak mau tanggung jawab, makanya gue nggak mau ngikutin dia. Ngerti nggak, Zen? Orang yang jago analisis tuh hati-hati, belum tentu dia jago, cuman ngomong-ngomong doang. Analisis bullshit itu. Kalau gue bilang, mana ada analisis? Kalau seandainya dia jago analisis, dia udah pasti jadi konglomerat itu. Kalau analisis dia bener terus 100%. Nggak mungkin. Gitu, Zen. Jadi bos santai aja, kalau kita beli saham yang bagus mah santai aja. Gue mah diemin puluhan tahun. Iya gitu. Iya, Mak. Intinya kita kayak naruh modal ke orang gitu ya, intinya gitu. Kayak seperti itu. Enggak, saham itu beda. Kan gue udah bilang sama lo, saham itu beda. Lu beli saham tuh artinya lu beli saham, beli perusahaan. Bukan kita yang nitip-nitip duit. Bukan kita modal, enggak. Jadi gini, Zen, gue kasih prinsip dulu sama lu, Zen. Semoga lu makin kebuka gitu. Halo? Gue ngasih dulu prinsip ke lu tentang yang namanya, kita jangan ngobrol soal saham dulu. Di dunia ini pemikiran gue ya. Orang itu jujur, semua orang itu pasti nyari duit, ya nggak? Iya, pasti. Semua orang itu nyari duit. Kalau misalnya lu cuman tamatan SMP, apalagi lu kuliah kan sekarang. Tapi pasti tujuan lu buat duit dong, buat istri lu nanti nafkain anak cucu lu, ya kan? Iya. Jangankan kita, dokter aja gitu loh. Dokter kuliah capek-capek, UUD ujung-ujungnya duit. Dia kuliah capek-capek, udah tamat abis duit banyak, pasti dia nyari duit yang banyak. Sama kayak lawyer, dia lawyer profesional, pasti dia nyari duit juga, ujung-ujungnya tuh duit. Kalau mereka adalah tenaga profesional, dokter adalah profesional, abis itu lawyer tenaga profesional, pasti dia dibayar mahal karena dia emang punya keahlian gitu kan. Orang-orang keahlian tuh punya keahlian. Oke? Nah misalnya sama kayak misalnya gue kasih tahu sama lo, kita kalau lu kan kerja ya, lu kerja, kalau gue kan pengusaha. Cara nyari duit kan banyak macam-macamnya, Zen. Ada yang pekerja juga banyak tipenya. Ada pekerja profesional. Kalau pekerja profesional tuh emang dia duitnya banyak karena dia punya keahlian khusus gitu kan. Nah kalau pekerja biasa lah itu yang agak sedikit riskan, ya nggak? Sama kayak gue pengusaha laundry. Gue pribadi juga punya banyak trouble gitu loh. Karena yang namanya pengusaha itu adalah pedagang. Gue sama kayak orang-orang yang di pasar. Gue dagang. Gue nyediain jasa jatuhnya kan. Laundry kan jasa. Gue gak perlu keluar banyak duit, tapi gue nyumbangin jasa gue aja. Gue sering begadang, ngeringin baju konsumen. Dan kalau jasa tuh emang sedikit berbahaya juga karena banyak trouble-nya gitu kan. Nah, pasti semua orang tuh ujung-ujungnya duit. Nah, gimana caranya kita ngedapetin duit yang banyak dong? Iya gak sih? Sekarang gini, Zen. Gue udah ngasih tahu sama lo kalau orang konglomerat itu berbeda sama orang kaya. Gue ulangin lagi.
Orang konglomerat berbeda sama orang kaya. Jadi sebenarnya tipenya tuh ada 3. Ini menurut pandangan gue pribadi soal ekonomi ya. Ini pembagian gue, kategori gue pribadi. Lu bisa mungkin bilang iya, bisa bilang enggak juga, atau mungkin gue bisa bilang lu so tau lu bang, nggak apa-apa sih. Jadi gini Zen, orang kaya sama orang sederhana, kita ini orang sederhana jatuhnya. Orang kaya sama orang sederhana itu sama kalau gue bilang. Misalnya lu ngeliat orang punya mobil Pajero, itu tuh mungkin menurut kita tuh wah dia orang kaya. Tapi menurut gue pribadi tuh orang sederhana, sama aja. Misalnya lu ngeliat orang punya mobil Range Rover, atau enggak jangan ketinggian, Range Rover udah bisa jadi konglomerat ya. Misalnya lu ngeliat orang punya mobil Alphard lah, ya kan, mobil yang dibilang mahal. Kalau gue pribadi sih bilang mereka sama kita setara, ya nggak? Misalnya gini deh, orang yang punya mobil Alphard itu dia punya rumah 1, properti 1, abis itu dia ternyata dia nggak main saham, dia cuma bisnis doang, dan dia ternyata pekerja profesional, misalnya contohnya dia dokter gitu. Dan total aset yang dia miliki, yang bergerak sama nggak bergerak, total kekayaan mereka itu sekitar total kekayaan itu orang itu misalnya contohnya tuh sekitar, contohnya nih ya, 14 miliar lah. Sedangkan gue misalnya nih contoh ya, total kekayaan semua gue kalau dia asetin bergerak sama nggak bergerak itu totalnya misalnya gue punya 800 juta, misalnya contoh doang. Oke? Ya jadi kita punya 2 tinjauan, pertama 14 miliar, 800 juta. Misalnya lu sekarang. Ini contoh doang. Jangan marah tapi. Zen. Misalnya contohnya, misalnya lu contoh aset bergerak sama nggak bergerak, lu di total semua aset lu, duit lu itu kalau seandainya dirupiahkan, misalnya contohnya tuh 40 juta. Itu semuanya. Sekarang 40 juta, 800 juta, 14 miliar. Kalau seandainya kita ngelihat secara grafik pendapatan Indonesia per kapita, oke, rata-rata per dolar, totalnya semuanya itu per kapita, dibagi sama jumlah penduduk Indonesia. Iya dong, rumusnya gitu dong, mestinya. Mestinya kita bertiga, lu yang punya duit segitu sama gue yang punya duit segitu, lu punya duit 40 juta sama gue punya duit 800 juta, sama orang yang dokter itu misalnya punya duit yang gue bilang tadi 14 miliar, kita tuh sama. Samanya dari mana? Sekarang gini Zen, gue kasih contoh. Gue ngejelasinnya harus pakai rumus sih. Aduh, gue gak ada pulpen kertas lagi ya. Gue jelasinnya segampang ini sih Zen. Ini contoh aja. Soalnya gini, kebanyakan orang-orang yang kurang mampu ya, gue nggak bilang orang miskin ya, karena gue nggak mau ngejudge orang tuh miskin, nggak pernah gue ngejudge orang miskin. Jadi anggap aja orang yang kurang mampu sama kita itu sebenarnya masih sama kalau dilihat dari jumlah total orang Indonesia Zen. Karena jumlah orang konglomerat di Indonesia tuh gila-gilaan. Misalnya gini, kita nih, gue sama lo nih, sama orang dokter itu. Sebenarnya kalau bisa dibandingin totalnya itu, kita tuh kalau mau nyampe dibilang konglomerat, ini versi gue ya. Kalau seandainya orang termasuk konglomerat itu, minimal tuh punya duit itu sekitar 638 miliar. Itu baru menurut gue pribadi, baru bisa dibilang orang konglomerat. Jadi logikanya, 638 miliar, kalau kita belum mencapai itu, kita bisa, lu sama gue sama orang yang punya mobil Alphard itu masih setara. Karena aset kita nggak bergerak sampai segitu. Nah, pembagian 638 miliar itu dari mana? Itu akumulasi gue aja Zen, hitung-hitungan gue aja asal-asalan. Ini contoh aja karena dilihat dari jumlah orang Indonesia dan jumlah orang konglomerat di Indonesia. Ya dong, kalau kita bicara matematikanya kayak gitu dong Zen. Jadi lu jangan mikir, wah anjir itu orang kaya banget punya Alphard. Aduh gila, itu pasti udah orang kaya nomor berapa. Belum tentu, karena orang Indonesia tuh banyak yang kaya. Orang Indonesia sebenarnya tuh banyak yang kaya, cuman nggak kelihatan aja gitu loh Zen. Ya nggak sih? Lu tau nggak yang punya Cimory siapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Lu tau nggak yang lu tahu pasti yang punya Trans TV, Khairul Tanjung, abis itu yang punya MNC, ya kan? Iya. Nah, atau nggak misalnya yang punya RCTI, ya kan? Atau nggak yang punya Bank BCA, Budi Hartono sama Michael Hartono.
Atau nggak yang punya Indofood. Mungkin yang kita tahu tuh cuman orang-orang itu aja, yang punya Trans 7, yang punya Transmart, Karul Tanjung lagi kan. Lu nggak tahu kan yang punya misalnya The Range yang ada di Bandung. Abis itu yang punya misalnya contohnya tuh kayak yang punya villa di Puncak. Orangnya siapa lu nggak tahu kan siapa. Yang kita lihat tuh cuman konglomeratnya aja. Sedangkan kita sama orang kaya itu sebenarnya masih setara menurut gue pribadi ya. Makanya kalau bedanya orang kaya sama orang konglomerat itu simple. Lu tau nggak bedanya apa? Kalau orang kaya, kalau orang nggak bisa ngebedain pasti bingung. Nah, gue kasih tahu contohnya. Orang kaya tuh kebanyakan pamer. Itu udah pasti jelas dong. Misalnya lu tiba-tiba kaya, misalnya lu dari nge-YouTube ya kan, lu jadi YouTuber. Kan lu bikin video TikTok juga kan? Iya. Nah, tiba-tiba lu kaya di TikTok, lu viral. Terus lu banyak endorse lah misalnya contohnya. Tiba-tiba lu kaya dong. Iya. Nah, seandainya lu kaya dan tiba-tiba ya udah lu lupain lah temen lu, bodo amat lah anjir, waktu gua susah lu ngapain aja gitu kan. Waktu gua kaya lu gini. Ini contohnya. Nah, orang kaya tuh kebanyakan tuh pengennya show off aja. Karena dia ngerasa waktu dulu tuh gue susah nggak ada yang bantu, ya udahlah gue show off nih loh. Ini loh gue sekarang gitu loh. Itu orang kaya. Ya. Itu orang kaya itu suka pamerin. Ntar gue jelasin dulu. Orang kaya itu suka pamerin, misalnya dia punya mobil baru, dia pamerin lah ke keluarga-keluarganya atau nggak ke tetangga-tetangganya. Dia punya properti baru, dia pamerin lah kekayaan mereka gitu loh. Dia tuh bakal pamerin ke sosial media gitu loh. Itu orang kaya. Dan orang kaya itu bisa dari mana aja. Mulai dari dia pekerja profesional karena duitnya dia, atau nggak dia dari pengusaha, atau nggak karena dia viral dia pamerin kekayaannya, atau nggak emang dia tuh emang kaya tuh tiba-tiba mendadak kaya gitu Zen. Banyak kan sekarang yang banyak mendadak kaya ya nggak sih? Apalagi sekarang zaman digital gitu. Iya kan? Iya kan? Banyak kan, ya lu nggak usah jauh-jauh, lu lihat aja lah misalnya contohnya kayak di TikTok lah, yang tiba-tiba kaya punya mobil ini punya mobil itu, ya karena di endorse lah, ya kan, awalnya dia bukan siapa-siapa, iya nggak sih? Iya banyak Nah, sekarang kayak gitu. tapi yang kaya-kaya itu dia pasti pamer, ya dong, dia lucunya tuh dia tuh pamerin ke subscribersnya dia, ke followersnya dia, kekayaannya dia gitu loh. Lucu nggak sih lu? Padahal yang bantu mereka kaya tuh ya subscriber sama followersnya dia, itu kan jadi lucu gitu. Iya nggak? Lu paham kan? Nah, itu yang di sosial media. Belum lagi yang orang-orang pamer di dunia nyata. Karena dia kerja, karena mungkin dia punya profesi yang emang bagus gitu. Atau nggak mungkin dia orang asuransi yang emang tiba-tiba abis close inilah ya, dapat duit dadakan, ngerti nggak sih lo? Dia tuh baru abis closing ibarat kata. Pekerja asuransi. Ya kan ada juga kan pekerja asuransi yang dulunya cuma orang miskin, orang-orang biasa aja gitu kan, tiba-tiba dia karena closing perusahaan apa gitu, perusahaan Jepang yang gede banget, dia dapat duit misalnya 300 juta kan, tiba-tiba dia pamerin, kan bisa juga kan closingannya. Jadi orang kaya sama orang konglomerat tuh bedanya menurut gue pribadi, orang kaya suka pamer itu pasti, karena dia merasa gue ini loh gue sekarang gitu, dia baru jadi gitu. Dan akan turun ke anak-anaknya dong. Akan turun ke anak-anaknya belasan tahun yang akan datang, puluhan tahun yang akan datang, akan turun ke anak-anaknya gitu. Sedangkan orang konglomerat mau pamer apa lagi? Orang konglomerat mau pamer apa lagi, Zen? Bukan dia yang mau pamer, bahkan dia tuh dimasuk ke majalah Forbes, Zen. Misalnya contohnya nih ya, misalnya kayak Elon Musk. Elon Musk tuh nggak perlu pamer lagi karena dia tuh udah konglomerat banget. Dia punya Tesla, dia punya macam-macam. Misalnya Bill Gates mau pamer apa lagi? Yang punya Microsoft dia. Ya kan, Bill Gates pernah jadi nomor 1. Warren Buffett lu lihat, sederhana banget. Kalau lu tahu Warren Buffett, Warren Buffett tuh yang ngajarin gue saham. Sampai sekarang tuh gue pakai ilmunya Warren Buffett. Dia sederhana banget, padahal dia konglomerat itu minta ampun. Pernah terkaya nomor 2 di dunia Warren Buffett, sekarang nomor 6. Dia tuh gak pernah sombong, Zin. Bahkan orang konglomerat, dia tuh suka sedekah, suka nge-give, suka bantu-bantu orang. Makanya kan, sorry ya di agama Islam ya,
Gue bukannya gimana-gimana. Di agama Islam lu tau sendiri kan, semakin banyak lu sedekah semakin banyak uang, ya nggak sih? Coba lu sedekah ya. Itu udah pasti. Makanya walaupun orang Yahudi, lu tau sendiri kan, Warren Buffett Yahudi, Bill Gates Yahudi. Ini sini gue buka-bukaan aja gitu loh, pemikirannya gitu. Abis itu Bill Gates Yahudi. Karena Allah tuh nggak ngeliat agama lu dulu, enggak. Karena Allah udah ngejanjiin kalau lu sedekah lu bakal banyak duit. Mau lu agama apapun tuh pasti bakal dikasih. Makanya lu sedekah aja. Dan orang Yahudi tuh sedekahnya bukan sedikit, gila-gilaan, setengah harta mereka kalau perlu disedekahin. Nanti gue juga dapat banyak lagi. Lihat aja Bill Gates sama Melinda Gates, dia punya sampai foundation. Nge-give-nya kemana? Ke Afrika. Ke negara yang benar-benar miskin. Gitu Zen. Jadi sebenarnya orang konglomerat, dia mau pamer apa lagi gitu loh. Yang punya pabrik Ferrari dia. Sedangkan orang kaya mau dapetin Ferrari, kerja kerasnya minta ampun. Orang konglomerat, ya elah, gue punya Ferrari, majalah Forbes yang ngeliat gue. Dia tuh orang konglomerat, ibarat kata tuh hampir jarang sombong. Ataupun kalau seandainya ada orang konglomerat sombong, ya udah terpaksa aja pengen sombong. Karena dia orang konglomerat itu udah masa dimana puncaknya dia udah capek buat sombong gitu loh. Masa yang ngejar dia gitu, yang buat nanya-nanya dia. Sekarang gini aja, kita misalnya kayak apa ya? Ya kayak misal contohnya lu lihat tuh yang namanya restoran. Lu nggak bakal tahu kan yang punya restoran itu siapa karena dia nggak terlalu masuk konglomerat Zen gitu Zen, contohnya Zen. Ya, paham. Nah, jadi yang gue bilang sama lu, gimana caranya kita mau jadi konglomerat? Kita harus punya prinsip konglomerat, bukan duitnya. Kita nggak perlu mentingin duit. Tapi lu gimana cara duit datang ke lu? Gue kasih tahu lagi Zen. Gue pribadi nggak main saham doang. Gue pribadi tuh ada bisnis kecil-kecilan kayak gue marketing. Abis itu gue juga pernah jadi mandor bangunan. Gue tuh selalu open minded Zen. Karena kenapa menurut gue semakin banyak bisnis, maka akan semakin banyak uang Zen. Ya pastilah bang. Nah itu lu udah tahu. Makanya kalau gue bilang sama lu harus berubah prinsip lo. Lu mau jadi pekerja profesional, abis itu main saham juga bisa. Atau lu mau jadi pengusaha, sekalian main saham juga bisa. Terserah lu. Yang penting lu udah kebuka pikiran lo. Apalagi yang mau tanyain Zen? Kita sampai sejam ya Zen ya, ngobrol-ngobrolnya. Gue udah 47 menit ini. Ya yuk apalagi? Kayak ada sekarang ada kan orang yang main saham tuh yang lagi viral di TikTok, namanya saya lupa. Nah terus? Dia tuh kayak sampai ngerelain ikut seminar sana, ikut seminar sini gitu, sampai yang iya. Iya. Tadi itu kan uang yang saya keluarkan untuk setengah itu untuk saham itu kayak udah sedikit, kayak ya cuma seini doang. Itu maksudnya gimana, masa kita harus ngeluarin ini terus? Maksudnya kok bisa kayak ini? Gimana gue gak ngerti, gak paham gue. Nggak paham kayak gini loh bang. Iya. Kata dia tuh aku tuh main saham. Iya. Nah aku tuh sekarang tuh main saham cuma mengeluarkan, kalau dulu kan aku sebelum main saham mengeluarkan uang 7,5 juta itu kayak berat banget, ya Allah sumpah gitu. Iya. Sekarang aku tuh saham mengeluarkan uang sekitar 1,5 M. 2 M itu menurut aku itu kayak kecil banget. Karena yang saya tanyakan, kenapa kalau kan kita udah main saham, kenapa dia masih suka ngeluarin uang buat saham itu? Apa dia ini mau lanjut gitu? Oh, kemungkinan besar dia tuh punya duit lagi untuk beli saham itu. Jadi dia tuh beli saham ya buat investasi. Jadi dia udah nggak takut investasi banyak-banyak karena dia udah tahu profitnya emang gede. Gitu Zen. Jadi awal-awalnya dia main saham, mungkin dia beli saham yang 7.500.000 tuh saham misalnya contohnya mungkin Unilever atau nggak beli saham apa gitu. Jadi dia udah nggak takut lagi duitnya 0,5 miliar karena duitnya di saham, karena dia pemilik saham itu gitu Zen. Jadi makanya kalau orang saham itu emang, kalau gue bilang pribadi tuh saham itu bukan baru ya, saham itu udah lama. Dari kita belum lahir tuh saham tuh udah ada Zen.
Di luar negeri tuh saham itu dari tahun 1600. Di Indonesia kan masih baru-baru kan. Ya baru berapa tahun lah, dari tahun 19, setahu gue 1908 enggak 1960 udah ada sih Indonesia. 1954 nggak salah. Setahu gue ya. Enggak, gue kurang tahu sih 19 berapanya. Tapi setahu gue di saham itu di luar negeri itu udah 1600-an Zen. Di Belanda. Udah lama saham tuh. Pokoknya di Indonesia tuh baru-baru Zen, nggak lama-lama banget. Indonesia tuh baru banget. Setahu gue Indonesia masih baru tahun 1970-an atau enggak 60-an Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah 1600-an udah ada main saham itu. Oh iya iya iya. Berarti benar-benar kita bisa investasi yang saham yang benar-benar ini jangka waktunya kayak real gitu, kayak Iya. perusahaan kita bisa bahwa perusahaan itu tidak akan goyah gitu. Nggak akan goyah. Kita tidak perlu memikirkan kayak grafik-grafik yang seperti Nggak perlu. Lu nggak perlu pikirin analisis capek-capek. Yang ada lu stres. Ngeliat angka tuh stres Zen. Kita itu bukan jago di bidang analisis. Kita adalah pemilik saham. Kita bukan orang analisis, karena kan setiap orang kan dikasih kebutuhan itu beda-beda. Dimana ada orang programmer, ada orang analisis, ada orang kimia. Kita adalah investor. Investor tuh mikirnya jangka panjang. Nggak ada investor yang mikirnya tuh analisis tuh, waduh, itu mah investor apaan gitu loh. Karena di sini gue ngajarin itu buat jadi konglomerat, bukan buat untung sekali 2 kali aja. Enggak. Lu coba sekarang ya, jujur ya Zen ya, gue punya temen. Dia kayak lu juga. Tapi gue lebih gila lagi ngajarin dia, karena dia minta tahu semuanya. Ya udah gue kasih tahu lah semuanya. Dia minta ajarin, dan dia tuh waktu itu kemarin pas lagi hancur-hancurnya teman gue, si Rendra. Jadi kemarin pas lagi corona, Kal beli saham gak nih Kal? Tahun 2020 awal kan corona tuh. Ya udah lu beli saham aja. Saham apa yang bagus ya? Ya udah lu coba aja beli saham BRI Syariah, gue bilang. Karena dulu BRI Syariah itu BRIS kodenya, dan belum gabung sama jadi BRI Indonesia, BRI Syariah Indonesia. Dia belilah BRIS. Itu di harga emang kecil banget karena lagi coronanya dia beli kan. Hancur banget saham. Orang dulu BCA sampai 22.000. Nah, akhirnya dia beli saham BRIS di harga, setahu gue, seingat gue, di harga 230, 100 berapa ya, 178 kalau nggak salah. Itu lagi hancur-hancurnya, seingat gue, dia bilang 100 perak apa 200 perak gitu. Terus tiba-tiba dia nge-WA gue, dia nelpon gue sebelum gue buka laundry. Kal, ya Yendra, kenapa? Jujur Kal, lo percaya nggak? Gue udah untung 18 kali lipat. anjing. Sumpah. 18 kali lipat. Gue nggak nanya jumlah duitnya berapa. Anggap aja misalnya punya duit 100 juta. Jadi 1,8 M sebentar. Parah nggak saham? Parah. Makanya gue bilang sama lo, beli saham pas lagi hancur. Itu tuh saham tuh paling gampang yang namanya hancur. Karena politik, karena kesehatan, karena macem-macem, karena demonstrasi. Saham tuh emang gampang hancur. Let's say contohnya misalnya lo tahu kan Cristiano Ronaldo. Dia tahu. Yang kemarin kejadian mindahin Coca-Cola botol doang. Itu kan sahamnya Coca-Cola langsung hancur. Terus naik lagi. Cuma gitu doang, gampang banget ngancurin saham. Tapi kalau kita main jangka puluhan tahun, ya udah lu untungnya gila-gilaan lah. Kita di sini ngomong puluhan tahun Zen. Makanya kalau lu mau saham puluhan tahun, ikutin gue. Gue pribadi nge-save saham Bank BCA dan gue diemin puluhan tahun karena gue tahu grafiknya. Lu sekarang buka aja di Google kode sahamnya BBCA. Terus lu lihat grafik BBCA dari 2005 sampai sekarang. Lu lihat 2005 harganya berapa, lu lihat sekarang 2000 berapa. 2005 ke sekarang 2021 berapa tahun. Habis lu lihat perbandingan pembaginya, dan lu lihat berapa kali lipat jumlahnya. Bentar, Bang. BBCA nih, BBCA paling atas. Ya, lu buka aja sekarang, kalau mau buka sekarang silahkan. Cari di Google BBCA. Terus lihat grafiknya. Gue ngajarin teman gue yang bener-bener, mana ada gue ngajarin orang yang bohong-bohong.
Ayolah, kalau gue jahat sama lu Zen, ya udah Zen, gini aja Zen, lu nyerahin duit ke gue 3 juta, nanti gue bantuin. Pasti gue kabur Zen, itu gue nipu. Makanya gue gak mau nipu lu. Makanya kalau lu mau beli saham, pakai duit lu sendiri, lu yang jalan sendiri. Gue gak pernah duit orang gue pegang-pegang, nggak mau gue. Nama gue jelek kalau gue nipu. Gitu Zen. Mana Zen? Apa? Nah, 30.100 rupiah. Lu lihat coba maksimal dari harga sekarang sampai kemarin 2005. Itu bisa. Klik aja grafiknya, abis itu ke AL. Maksudnya bang, gimana? Aduh, gimana gue mau ngajarin lu, HP gue kepake semua, coba. Nge-record, nge-videoin. Yaudah nanti aja lah Zen, gue ajarin lu pas udah selesai video ini. Ya, apalagi Zen yang mau lu tanya? Bang, Iya. maksudnya saya masih belum ngerti di grafik itu. Ada sebenarnya orang tuh kayak kita main saham, tapi dia tuh kayak di depan laptop kayak komputer sampai 3 lihat grafik itu maksudnya apa? Itu kemungkinan besar dia bukan main saham Zen, kemungkinan besar dia cuma traders. Dia bukan main saham. Jadi ada namanya traders, contohnya kayak Binomo, kayak Olim Trade. Jadi dia beli gold, dia beli Bitcoin via traders. Jadi dia nebak-nebak harga dalam waktu semenit. Kalau seandainya dia untung, dia dapat profit sebesar duit jumlahnya dia. Kalau dia kalah, duitnya dia hangus. Itu namanya traders. Sebenarnya kita juga traders karena kita juga beli saham kan pakai nge-trade juga. Tapi kalau kita kan nggak, kapan kita jual terserah kita. Ngerti nggak? Agak ngerti yang ini bang. Traders sama saham nih kok kayak ada persamaan? Ada persamaan memang. Ada persamaan antara trader sama investor tuh, ada persamaan. Dimana kalau traders itu lu nebaknya tuh benar-benar nebak. Contohnya kayak gini nih. Kayak gue, sorry ya, gue ngomong jadi Binomo ya. Gue nggak bilang Binomo itu penipuan, enggak. Contohnya ini gue ambil contoh Binomo atau enggak Olim Trade. Olim Trade lah yang terkenal. Jadi lu beli Olim Trades, gue pribadi gue nggak make karena gue nggak jago di kayak ginian dan gue nggak berani bilang mereka itu penipuan, enggak. Tapi ini pemikiran gue aja. Halo? Misalnya gue main di Olim Trades, gue beli akun yang asli, bukan akun demo. Katanya kan ada yang demo-demo gitu, gue nggak ngikutin sih, nggak ngerti juga gue demo, mungkin tuh duit palsu ya. Jadi misalnya contohnya lu beli Olim Trades dan lu nebak harga USD. Contohnya, lu nebak harga USD ini naik apa turun gitu kan? Nah, dalam waktu semenit lu dikasih waktu dan lu harus nge-trade. Kalau tebakan lu benar, duit lu jadi 2 kali lipat. Kayak gitulah contohnya. Misalnya harga USD 1 menit kemudian turun. Tebakan lu bener nih turun. Ya udah, duit lu yang tadinya 5 juta jadi 10 juta, itu contohnya. Tapi kalau seandainya tebakan lu salah, ternyata 1 menit kemudian duit lu tebaknya USD bakal naik, ternyata USD turun, ya udah duit lu angus gitu kan contohnya. Makanya mereka diam di komputer terus berjam-jam karena mereka mainnya kayak gituan, tebak analisis lah. Nah Kalau di saham enggak, lu nggak perlu diem di situ sampai bertahun-tahun, nggak usah, ngapain, sama tinggal aja. Abis lu beli saham BCA, lu nge-trade nih, udah ke buy, ya udah lu diemin aja karena dia udah online. Kalau lu jual ya nanti ada pembelinya. Gitu Zen. pasti ada yang emang itu udah pasti. Pasti ada yang beli. Gue juga pernah jual kali saham gue, tapi cuman gak sering-sering banget. Gue kan yang penting-penting aja. Gue jual saham tuh, seumur hidup gue baru jual saham tuh baru sekali. Gue sumpah, selebihnya gue gak pernah jual-jual lagi. Gue beli-beli terus kerja gue. Oh gitu ya. Iya, gue momen tertentu aja gue jual saham. Gue gak pernah ngutang soalnya. Gue momen tertentu aja ada. Ya udah terpaksa gue jual, ya udah. Tapi gue beli lagi, beli banyak lagi. Gue nggak pernah jual puluhan tahun, gue diemin puluhan tahun tuh saham. Sekarang gini deh Zen, lu hati-hati sama aplikasi-aplikasi itu. Gue bukannya nakut-nakutin yang namanya trader. Contohnya gini, gue nggak mau bilang macam-macam. Misalnya yang namanya traders atau enggak yang
platformnya, pemilik ownernya, pasti mereka mau untung dong. Ya iyalah, kalau misalnya yang pada milih naiknya misalnya 30%, ternyata aslinya tuh turun. Ya pasti milih yang menangin yang jumlah menangnya dikit dong. Yang kalah pasti 70%-nya dikalahin. Soalnya kalau dia menangin 70%, pasti dia rugi, ya nggak platformnya. Bukan jago analisis menurut gue pribadi. Makanya gue gak berani main traders itu. Karena kita cuma tebak-tebakan. Kalau emang bener dia emang jago, oke lah dia jago analisis. Tapi emang analisis dia bakal 100% bener semua. Kalau 100% bener semua, sekarang gini, gue tanya, ada nggak orang dari Olim Trade atau nggak Binomo yang jadi konglomerat sekarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Sering masuk iklan. Zen, lu jangan percaya sama iklan, hati-hati. Hati-hati lu sama iklan. Iklan itu tujuannya buat dapet duit. Sekarang gue nih buka laundry, gue iklan. Cuci plus kering plus trika 5.000 per kilo. Lu kesini aja kalau gak percaya, 5.000 per kilo. Gue iklan. Gue mengiklankan biar orang tertarik gitu loh. Coba kalau gue hargain normal, mana ada yang mau laundry di gue? Gue iklan. Makanya iklan tuh hati-hati Zen. Makanya gue bilang sama lo, kalau lo emang jago seandainya lo masih mau traders, kayak lo investasi di Binomo atau enggak Olim Trade atau enggak apapun itulah, reksadana, hati-hati. Karena gue udah bilang sama lo pahit-pahit, gue nggak main kayak gitu. Lo mau ngikutin gue apa ngikutin siapa tuh terserah lo. Kalau gue kan udah bilangin pahit-pahit. Tapi kalau emang lo jago di traders ya silahkan. Karena gue nggak bisa. Gue udah bilang gue udah pahit-pahit gue nggak bisa. 1 perak pun gue nggak mau. Karena kalau gue pasti ketipu karena gue nggak jago. Kalau seandainya ada orang traders, alah, lo memang bego. Oke, gue bego, tapi gue nggak pernah ketipu. Ya gituin aja. Gue nggak mau duit gue ketipu. Itu tuh sekarang terserah di lu Zen, maunya gimana. Gue bukannya, gue tipikal orangnya kalau lu ngikutin gue 100% silahkan. Alhamdulillah berarti gue membuka pikiran orang yang mau berusaha untuk menjadi konglomerat. Sekarang gimana caranya? Lu buka jalurnya. Lu coba lu pikir-pikir, lu buka jalurnya. Jangan pernah, yang gue bilang sekali lagi, intinya jangan pernah mempercayakan duit sama orang lain. Kalau lu mau beli saham, silahkan lu beli saham pakai duit lu sendiri. Lu jalan sendiri. Kalau lu mau curhat-curhat, gue selalu open. Gitu. Ya gitu aja Zen yang bisa gue bantu. Semoga bermanfaat buat lo. Ada lagi gak Zen yang mau ditanya kira-kira? Karena udah jam 3 sih. Jam 2 bang, jam 3 dari Oh iya. Ya tapi kan gue belum tidur dari pagi ngeringin baju. Iya. Tapi kan ini loh bang, saya tidak tahu caranya, maksudnya caranya ke bank BCA itu gimana, terus nanti bilangnya kayak mana, kan saya juga tahu, saya nggak tahu. Lu bukan ke bank, gue bilang lagi lu bukan ke banknya, lu ke bank sama bank BCA Sekuritas tuh beda. Lu bukan ke banknya Zen, lu ke BCA Sekuritas, lu ke Mandiri Sekuritas, lu ke BRI Sekuritas, bukan bank. Sekuritas itu bukan bank, dia tuh adalah broker. Makanya gue bilang sama lu, misalnya lu cari di Google BNI Sekuritas di mana di Tangerang. Bukan bank BNI, lu bukan ke bank BNI nanti malah deposito lagi. Deposito beda, ya beda lagi lah. Deposito mah lu naruh duit lu puluhan tahun dapat bunga kecil. Beda lagi, bukan deposito. Kalau lu mau beli saham, lu ke sekuritas. Pokoknya yang ada namanya sekuritas itu adalah pialang. Broker itu. Lu belinya di bank BRI Sekuritas, bukan bank dia tuh. BRI Sekuritas sama kayak asuransi. Asuransi kan bukan bank kan? Jadi namanya doang. Jadi tuh dia tuh kayak anak perusahaan lah. Misalnya BRI nih, Bank BRI punya anak perusahaannya apa? Misalnya BRI Life, kan ada tuh namanya Life itu kan asuransi, BCA Life, Mandiri Life. Kalau ini namanya sekuritas, bukan bank dia tuh. BRI itu BRI Sekuritas tuh bukan bank Zen. Jadi cari yang namanya sekuritasnya. Jadi Mandiri Sekuritas, ya udah lu pergi ke kantor sekuritas. Dan gue nggak terserah lu mau sekuritas mana gitu loh. Terserah lu, itu nggak ada masalah karena broker tuh beda-beda, terserah lu. Sama aja kalau gue bilang pribadi sih. Kan yang penting kan lu beli saham kan.
Gimana caranya lu beli saham kan? Intinya kan lu cara mau beli saham kan gimana caranya? Nah itu makanya lu ke BCA Sekuritas, ke Mandiri Sekuritas, bukan bank. Yang bukan banknya, namanya sekuritasnya. Lu mau ke bank Mega Sekuritas, cari aja di Tangerang di mana yang ada sekuritasnya. Tapi kalau gue pribadi gue pakai BNI Sekuritas ya. Gue bukannya promosi enggak. BNI Sekuritas. Gue pakainya BNI Sekuritas, teman-teman gue juga pakai BNI Sekuritas semua rata. Gue bukan promosi ya, karena menurut gue pribadi BNI Sekuritas kan dia kan sebenarnya BCA Sekuritas juga bagus. Cuman kalau gue pakai BNI itu karena gue ngikutin nyokap gue aja, nyokap gue BNI Sekuritas, ya udah gue pakai Sekuritas BNI terus. Tapi kalau yang bagus sih, setahu gue sih BCA Sekuritas juga bagus. Kalau BNI sama aja, nggak ada bedanya. Lu mau pilih apa juga sama aja. Lu mau Mandiri kayak BRI Sekuritas kayak apapun itu Mega Sekuritas terserah lu. Ini gue karena Berarti yang bagus tuh sebenarnya saham kayak di bank gitu ya. gue kasih tahu ya saham-saham yang bagus menurut gue. Saham yang bagus menurut gue pertama Bank BCA jelas. Yang blue chip. ICBP, Indofood jelas. Indofood tau kan lo? ICBP atau enggak INDF sama aja, dia tuh namanya doang yang beda. ICBP sama INDF juga jelas itu saham. Habis itu saham yang bagus Bank BRI, BBRI kode sahamnya. Bank BRI sama BRI Syariah Indonesia, namanya BRIS. Karena BRIS sekarang udah gabung semua. Habis itu saham yang bagus menurut gue, pribadi, Unilever juga bagus. Cuman Unilever sekarang lagi hancur. Unilever tuh kode sahamnya UNVR. Kalau lu tahu produk Unilever adalah kayak yang ada di Alfamart itu tuh kayak misalnya anduk, kayak misalnya Pepsodent, Pepsodent, mentega, Blue Band. Tahu kan produknya? Kayak yang namanya es krim Magnum, Unilever. Jadi kata Warren Buffett bilang kayak gini, gua kasih tahu sama lu cluenya. Belilah saham yang di negara kamu sering dipakai. Ya enggak? Jadi negara lu pakainya apa? Kebutuhan pribadi kan? Ya udah beli aja yang kebutuhan pribadi, jangan beli macem-macem. Gitu Zen. Tapi lu harus hati-hati. Di Indonesia itu banyak bandarnya, banyak permainannya. Makanya gue bilang beli saham blue chip. Tapi kalau saran gue pribadi, kalau lu mau main saham yang bagus, cukup BCA aja dulu. BCA sama BRI BRI Syariah, BRIS sama nggak BBRI boleh lah, 3 itu aja dulu. Kalau Unilever lagi hancur sekarang Zen, hati-hati lo. Walaupun dia blue chip juga, tapi kalau mau beli terserah lo. Ya enggak lah bang, kalau nanti kena tipu kan. Iya, ya udah kalau lo mau beli saham yang bagus, saran gue dari 3 aja gue rekomendasiin sama lo. Pertama Bank BCA, kedua BRI, BBRI, Bank BRI, ketiga BRI Syariah Indonesia, BRIS. Tapi kalau seandainya lo mau beli satu aja, kalau gue pribadi sekarang gue satu aja, gue beli Bank BCA, BBCA kode sahamnya. Abangnya mau beli apa? Ya udah Zen. Ntar ya Mike ya. Enggak ada, lagi kosong bang yang itu bang. Iya, maaf ya bang ya. Ntar Mike ya, ini tuh last kayaknya. Dia masih. Mau beli rokok apa? 17 gope ya? Sisanya 2.500. 2.500 ya bang. Aduh jadi bingung. Ini di sini bang. Aduh, motor-motor gede banget lagi. Sorry tadi. Ya Zen. Bingung soalnya di sini mah BCA Sekuritas tuh ada tapi tutup di Jakarta Pusat anjir, nggak ada yang di Tangerang. Ya udah lu cari aja yang di Tangerang mana BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas sama aja.
Enggak, lu itu pilih, ibarat kata lu mau pilih apa Zen, lu mau pilih beli apa ya udah nanti lu kebeli semuanya gitu loh. Oh iya. Kan nanti kan lu kan belinya kan satu perusahaannya Bank BCA kan. Ya Zen, kira-kira ada lagi Zen yang mau ditanya Zen? Kayaknya nggak ada deh bang. Jadi pemikiran lu udah kebuka lah ya. Iya, alhamdulillah aku beli. Ya udah, beli pakai duit lu sendiri, lu yang ngatur keuangan, terserah lu selanjutnya. Oke, tapi masih caranya masih nggak tahu maksudnya Ya nanti, kapan. ya kalau ada waktu aja, lu kan masih buka toko kan. Iya kayaknya bang. Ya udah santai aja, nggak usah buru-buru, santai, relax. Ya itu aja Zen, sukses lah buat lu ya buka tokonya ya. Amin ya Allah. Sama sukses TikToknya, sukses TikToknya. TikTok bang, ayo bang, TikTok saya ya Allah. Ya gue pribadi aja YouTube gue aja berapa subscriber cuma 200. Itu juga nggak jelas video gue. Ini gue juga nggak tahu berapa view-nya. Ya, siapa tahu bang, maksudnya dari TikTok abang yang 200 malah nge-follow Zain semua kan enak. Ya udah, TikTok lu kasih share linknya nanti gue masukin deskripsi YouTube gue biar adil. Lu kasih share link ya, bukan aplikasi TikTok, lu kasih aplikasi TikTok lagi ntar. Share linknya ya, nanti gue masukin ke deskripsi gue kalau TikTok lu biar rame. Tapi gimana mau rame anjir, subscriber gue cuma 200. Gak apa-apa, siapa tahu tertarik ke TikTok gue orang. Iya ya udah share aja. Makanya bikin TikTok yang jelas. Kata Zen video lu aja nggak jelas semua. Video YouTube gue lu coba lu cek dah. Video YouTube gue nggak jelas semua Zen. Anjir. Makanya gue bikin video kayak gini kali aja ada yang suka kan video gue kayak gini kan ngomongin saham. Ya udah Zen, itu aja Zen ya. Udah lumayan Jan, udah 1 jam lebih nih, 1 jam 12 menit. Gue bingungnya gini Zen, ini video mau gue cut apa enggak? Soalnya ini 1 jam lebih, gila. Kalau gue nge-cut laptop gue kan tahu sendiri laptop murah Zen, ngerenderingnya lama, nge-cut video gini panjang. Apa gue upload semua aja langsung kali ya? Atau nggak upload sebagian dikit ya? Enggak, kalau ngupload semuanya kan kita banyak basa-basinya. Nah itu dia, gue bingung apalagi pas tadi ngobrol sama orang pas di ini kan jualan. Yaudah nanti gue pikirin deh, kalau nggak bisa dipotong-potong gue upload semuanya aja tanpa gue edit. Ya gitu aja ya Zen. Iya, terima Paling gue ngeditnya motong ngangkat-ngangkatnya dikit-dikit, nggak tahu gimana, gue juga masih bingung. Iya sama Zen, nanti gue minta deskripsi YouTube lo. Tapi jangan di akun bisnis gue ya. Deskripsi YouTube, deskripsi TikTok lo. ya, sumpah saya pengen saya tentu bareng-bareng kalau misal nanti ini ya Zen udah ada rezeki, maksudnya Zen pengen bareng-bareng abang ke kantornya langsung gitu. Ya lihat nanti Zen, gue juga buka laundry tiap hari gue di sini. Gue sekarang udah jarang keluar. Iya kan bisa bang, maksudnya masa nggak bisa, maksudnya yang nge-laundry itu abang gitu, maksudnya sendirian. Kagak, ada karyawan gue, cuman kan dia dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Selebihnya gue sampai malam, kan gue masih ngeringin baju konsumen sampai jam 5 pagi. Ini kayaknya gue sering begadang. Makanya gue kegiatan tuh hampir 24 jam di laundry. Ya makanya masa sampai ke kantor kayak kita mau beli saham sampai 24 jam gitu di kantor. Enggak lah. Cuman 30 menit selesai, udah kayak ke daftar bank ATM aja. Ya makanya kayak gitu, maksudnya pengen ke Depok tuh mah anjir. Ya udah kapan-kapan main lah ke Depok. Kapan-kapan main aja ke Depok. Ya insya Allah kapan-kapan main ke Depok. Ini Bang Ipul ada di atas nih masih nginep. Bentar bang, aku mau nanya, kalau semisal Zen tuh daftar di Tangerang, bisa nggak sih maksudnya ke daerah lain, maksudnya diambil ke daerah lain atau Bisa, ke daerah lain? bisa dioper, bisa, santai aja kan perusahaannya banyak Zen. Gua aja dulu dari Malang pindah ke Bogor, pindah lagi ke Jakarta, gua oper-oper aja terserah gue, sama aja.
Kan withdrawnya kan ke nomor rekening lo. Gak masalah itu, gak perlu lu capek-capek harus balik kemana-mana lagi. Tinggal telepon brokernya aja, salesnya. Saya mau pindah ke BRI mana, BNI Sekuritas mana. Apa mau ke pusat juga bisa kok. Gak perlu pindah juga gak apa-apa, orang masih se-Indonesia. Kecuali lu di Jepang gitu. Iya kan, gak perlu pindah kan masih satu Indonesia. Ibarat kata lu kayak ATM aja ke bank. Misalnya lu di Malang, ya kan, lu di Malang, ATM lu masih tetap aktif kan di Jakarta, di Tangerang. Nggak perlu kemana-mana lagi kan, kayak gitu aja sih, simpel itu Zen. Jadi lu nggak usah takut lu misalnya lu bikin di Tangerang, lu balik lagi ke Malang, terus gua harus bikin lagi di Malang. Nggak perlu. Santai aja. Gua aja dari Malang pindah-pindah kemana masih bisa kok sampai sekarang, sampai ke Depok lagi masih ada di Bogor. Masih gue record apa mau udahan dulu? Ya udahan dulu, nanti pindah kayak yang biasa dulu. Emang kenapa sekarang aja Zen? Sama aja kali. Ya enggak, nah kata-kata tuh kemarin kan saya udah ada duit sebenarnya, udah ada duit Iya. disuruh transfer ke Madura biar uang itu tersimpan di bank gitu. Nah, kalau kan menurut saya kan kalau tersimpan di bank ya duit saya nggak bakal apa-apa, malah bakal habis, soalnya kan bank setiap bulan ambil. Ya itu makanya sekarang lo tuh harus berubah prinsip. Kecuali ya makanya daripada cuma disimpan nggak jelas itu, nanti setiap bulan bank ngambil, mending ini aja, kayak gini aja disahamkan, ini diinvestasikan. sama aja, makanya terserah lu. Kan gue nggak pernah maksa Zain. Lu maunya kayak gimana? Apa lu mau ngirim ke orang tua lu buat sedekah ke orang tua lu juga terserah lu. Tapi yang penting utamanya lu udah punya prinsip Zain. Lu udah punya prinsip, nanti lu bakal kebuka sendiri kok. Gimana caranya lu dapetin duit? Entar lu main judi kali. Pokoknya nggak, gue bercanda. Maksud gue entar lu bisnis apa lagi, entar lu apa lagi. Nanti yang penting lu kepikiran lu terserah lu. Tadi ini udah kebuka pikiran lu. Ya makanya bang, dari kemarin tuh saya kan pengen buka pikiran sebenarnya. Iya makanya. Saya kan pengen orang tua, ini kan saya kerja uang cuma setelah saya kerja di sini, semisal uangnya cuma pakai main-main kan, maksudnya pakai apa gitu, nanti kan habis sendiri kan. Nah saya bilang lagi, saya ini loh, kata saya, apa saya mau beli sapi katanya, tapi saudara-saudara nggak ada yang setuju gitu loh bang. Nah ya gitu. Nah terus dari kemarin saya pikir, ya Allah, uang saya kerja nih mau dibuat apa gitu yang sekiranya bisa menghasilkan uang lagi gitu kan. Iya, saran gue lu investasi kan banyak tipenya. Ada investasi saham, ada investasi emas, ada investasi properti. Itu namanya investasi. Terserah Zain duitnya mau diapain, tapi duit elu. Nah, Iya. kalau gue pribadi jadi lu, gue nggak mau nyerahin duit ke orang lain karena bakal diambil. Kan gue udah bilang dari awal berkali-kali, lu kerja, lu bisnis kayak gitu Zain. Iya bang. Nah menurut abang nih, di antara ketiganya itu kita bisa kan, kita ada yang ditawarkan abang ada tiga, maksudnya yang ada terus investasi emas yang kedua, terus investasi properti. Nah menurut abang yang ketiga-tiganya tuh yang lebih bagus untuk jangka panjangnya memang investasi Saham, yang bagus di saham. Karena kalau lu main properti, modalnya ratusan juta sampai miliaran. Kalau lu properti, lu beli ruko misalnya, itu kan jadi passive income. Itu kan butuh dana kan ratusan juta sampai miliaran. Kan kita nggak punya, gue juga nggak punya. Kalau gue punya, gue pasti udah investasi properti lah, ya nggak? Makanya kalau gue bilang, kalau emang buat jangka panjang, ya udah lu saham aja. Tapi kalau buat simpenan emas, lu beli emas segram juga udah bisa diantam sekarang.
Tapi jangan pernah beli investasi emas online, kebanyakan nipu. Kalau lo mau beli investasi emas yang beneran ada emasnya, fisiknya, yang lo bisa lo bawa pulang diantam gitu. Iya. Soalnya kalau lo megang rupiah, lo tau sendiri kan inflasinya kayak gimana. Iya, Lu megang duit gocap aja udah pasti habis kan sehari, nggak mungkin enggak lah. Gue bukannya so tau Zen, karena gue udah pengalaman. Ya gitu Zen, paling Zen. Udah sejam 20 menit Zen. Ada lagi Zen, sebelum video gue, memori gue penuh nih. Takutnya kehapus lagi. ya udah. Ya udah gitu aja Zen ya, sorry Zen ya. Soalnya HP gue lu tau sendiri kan, HP gue cuman HP biasa. Yang ini apalagi, suara lu gak kedengeran dari tadi nih. Ya benar bang, telepon lagi tapi bukan yang aku bisnis lagi gitu maksudnya bang. Ya nanti ya share-share aja nih kalau gue lagi mampu atau gimana-gimana Zen ya. Iya. Ya udah Zen, assalamualaikum ya Zen. Ya, waalaikumsalam. Ini video gue upload ke YouTube kok. Yuk. Ya. Siap.